Di episode sebelumnya di Langit Malam yang Bergemuruh, Lindong, dengan hanya satu jari naga hijau, menghancurkan perisai kuat Luo Tong. Padahal, Luo Tong adalah tokoh besar dari Kekaisaran Awan Angin, tapi Lindong, dia baru mencapai tahap 3 Yuan Nirvana. Serangannya cepat, tajam, dan tak terbendung. Sekali tebas, bangunan runtuh. Sekali tusuk, tubuh Luo Tong terlempar dan darah muncrat. Retak, bisik Lindong pelan, dan dunia pun hancur bersamanya. Dalam satu malam, kota 1000 gajah terdiam. Nama Lindong meledak seperti petir, dan semua tahu, dia bukan orang biasa. Langit malam menghitam, tapi riak energi sisa pertempuran masih terasa di udara, membuat banyak orang menggigil diam-diam. Di menara tinggi utara kota, dua sosok berdiri melawan angin, mata mereka tertuju ke arah tempat pertarungan dahsyat terjadi. Orang itu menarik, dan kuat, ucap pria tampan berbaju putih. Lindong bukan tipe yang mau tunduk, sahut Mu Hanyu pelan. Kekaisaran Awan Angin tidak akan bisa merekrutnya. Bahkan kerajaan super seperti kita pun tak akan berhasil. Pria itu tersenyum tipis. Kalau tak bisa merekrut, setidaknya kita bisa menjalin hubungan baik. Mu Hanyu mengangguk. Kini mereka bermusuhan dengan Kekaisaran Awan Angin. Itu bisa jadi keuntungan kita. Keduanya tahu, pusat perhatian berikutnya adalah pelelangan besar 2 hari lagi, perebutan harta jiwa surgawi. Dan semua kekuatan besar sudah mengincarnya. Di sisi lain kota, dua pria duduk bermain catur. Tiba-tiba, sosok berdarah muncul, Luo Tong, yang kalah dari Lindong. Dia kuat, gumam Luo Tong. Dan tekniknya, sangat aneh. Seperti seni bela diri dari Aula Naga Hijau. Pria pucat di depannya tertawa kecil. Tak disangka, anak dari kerajaan rendah bisa tumbuh secepat itu. Tapi dia menolak menyerahkan Surou. Itu kesalahan. Tenang, ujar pria dengan luka di wajah. Setelah kita dapatkan harta jiwa surgawi, dia tak akan berarti apa-apa. Dia meletakkan buah catur, semua bidak meledak hancur oleh kekuatan dahsyat. Untuk sekarang, biarkan mereka hidup. Tapi saat waktunya tiba, kita tuntaskan semuanya. Di tempat lain, Lindong berdiri tenang memandangi arah pelarian Luo Tong. Dia turun ke halaman, disambut tatapan takjub Sukui dan Little Marten. Kita benar-benar membuat marah Kekaisaran Awan Angin kali ini, ujar Little Marten santai. Benar, gumam Lindong. Sukui menambahkan, Kekaisaran itu punya 2 pemimpin utama. Kuat dan kejam. Mereka pernah menghancurkan 5 kerajaan dalam semalam. Lindong mendesah pelan. Ia sadar, Kekaisaran Awan Angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wanxiang. Perang 100 kekaisaran, bukan tempat bagi orang biasa. Namun, Lindong tak percaya pada takdir. Ia tidak butuh keadilan untuk bertarung. Ia hanya perlu tekad, dan keberanian untuk melawan mereka semua. Dan 2 hari lagi, badai akan pecah di kota Wanxiang. Suasana kota Wanxiang memanas. Ribuan praktisi berdatangan dari segala arah. Mereka semua mengejar satu hal, harta karun jiwa surgawi yang akan segera dilelang. Dalam 2 hari terakhir, tak satu pun peserta baru berhasil menyentuh peringkat atas di tes Monumen Nirwana. Namun nama Lindong dan kelompoknya justru melesat. Aksi mereka, terutama duel melawan Luo Tong dari Kekaisaran Awan Angin, mengguncang seluruh kota. Kekaisaran Awan Angin yang terkenal kejam, kali ini justru diam. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa? Jawabannya mungkin karena fokus mereka sekarang bukan Lindong, tapi harta karun jiwa surgawi yang sangat langka. Waktu berlalu, lelang pun tiba. Arena besar di utara kota dipenuhi manusia. Saat Lindong dan rombongannya masuk, tatapan dari segala arah tertuju pada mereka. Dalam 2 hari, nama Lindong jadi bahan pembicaraan semua orang. Tiba-tiba, suara akrab terdengar. Changling mendekat, membawa kelompoknya. Lindong, pertarunganmu malam itu luar biasa, katanya sambil tersenyum. Ia bahkan memperingatkan Lindong bahwa jika Awan Angin mendapatkan harta itu, mereka pasti akan membalas dendam. Lindong hanya tersenyum, aku akan berhati-hati. Tak lama, suasana di arena berubah. Aura kuat bermunculan satu per satu. 3 kerajaan super lainnya akhirnya muncul. Mulin dari Kekaisaran Bulan Kesepian, auranya 2 kali lebih kuat dari Luo Tong. Wuta dari Kekaisaran Hutan, dengan tubuh yang tampak rapuh tapi menyimpan kekuatan besar. Moven dari Kekaisaran Lihuo, bertato api dan memancarkan energi panas membakar. Semua mata menunggu. Dan akhirnya, Kekaisaran Awan Angin datang. Angin kencang bertiup. 2 sosok turun dari langit dengan kekuatan menggetarkan. Suara tawa keras terdengar memenuhi arena. Hari ini, harta jiwa surgawi ini milik Kekaisaran Awan Angin. Siapapun yang berani merebutnya, hadapi akibatnya. Lindong menatap mereka dengan dingin. Kedua tokoh itu membalas dengan tatapan tajam dan penuh niat membunuh.
Tiba-tiba, salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka mengerikan, tertawa kecil dan berkata, "Kau Lindong, bagus, nyawamu milikku." Arena hening. Badai besar akan segera dimulai. Tawa dingin menggema di ruang lelang. Tapi tawa itu bukan lelucon, ada niat membunuh yang nyata di baliknya. Semua mata beralih ke Lindong. Namun, wajah pemuda itu tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut, meski sedang diancam pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin. Di sampingnya, Little Marten menatap tajam pria penuh bekas luka. Mata ungu hitamnya memancarkan aura dingin. Sementara itu, senyum Little Flame telah menghilang, digantikan oleh sorot buas. Ia mengangkat kepalanya dan menggeram pelan, "Coba saja kalau berani." Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Aura berbahaya keluar dari tubuh Little Flame, mengejutkan banyak orang. Bahkan Mulin dan rombongannya terdiam. Siapa sangka kelompok Lindong begitu berani. Pria bekas luka itu, Meng Lai, dikenal sebagai debacer di kota Wanxiang, tertawa dingin, penuh niat membunuh. Aura jahat menyelimuti tubuhnya. Ia siap menyerang. Tapi Lindong hanya melambaikan tangan, menahan Little Flame. "Masalah ini nanti saja. Setelah lelang selesai," katanya datar. "Hehe, baik. Setelah lelang, tak satu pun dari kalian akan lolos," ucap Meng Lai seraya duduk kembali, tapi matanya masih tajam mengawasi Lindong dan timnya. Ketegangan mereda, tapi banyak yang mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya keberanian kelompok Lindong. Sukui lalu berbisik ke Lindong, "Meng Lai telah membunuh lebih dari 100 orang di medan perang kuno. Julukannya bukan tanpa alasan." Lindong mengangguk pelan. Aura Meng Lai penuh darah, sangat berbeda dari aura buas alami Little Flame. "Dan satu lagi," lanjut Sukui. "Feng Chang, pemimpin lain Awan Angin. Ia licik dan berbahaya. Kabarnya punya warisan dari sekte kuno." Lindong melirik ke arah Feng Chang dan Meng Lai. Dia tahu, mereka berdua bukan lawan biasa. Tapi ini bukan pertama kalinya dia menghadapi tekanan seperti ini. Dulu pun dia pernah berdiri sendirian. Sementara itu, Feng Chang bertanya datar, "Semua sudah siap?" Meng Lai menyeringai, "Sudah. Mulin dan yang lainnya akan terkejut nanti. Kita pastikan mereka tidak bisa melarikan diri," jawab Feng Chang dingin. "Setelah aku dapatkan harta jiwa surgawi, kau boleh melakukan apa saja pada mereka." Tepat saat itu, perhatian semua orang teralih. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu berjalan ke atas panggung lelang. Langkahnya tenang, tatapannya tajam. Dia adalah Song Tai, pengawas dari Sekte Super. Ketika dia muncul, suasana langsung berubah. Bahkan para pemimpin kerajaan super pun terlihat menahan diri. "Perkelahian dilarang di sini," ucapnya keras. "Siapapun yang melanggar, akan dikeluarkan. Jika mengulanginya lagi, kalian akan didiskualifikasi dari Perang 100 Kekaisaran." Tatapannya menyapu kerumunan, berhenti sesaat pada Lindong dan Little Marten. Alisnya sedikit berkerut saat melihat Little Marten, seolah menyadari sesuatu. "Orang ini tak sembarangan," komentar Little Marten pelan. Energi mentalnya sangat kuat. Lindong hanya mengangguk. Pengawas ini bukan hanya sekadar simbol kekuasaan. Song Tai lalu melambaikan tangan. Lebih dari 10 bola cahaya melayang ke udara, memancarkan energi luar biasa. Tapi satu bola cahaya ungu, lebih besar dari yang lain, langsung menarik perhatian semua orang. Gelombang energi dari bola itu begitu kuat, membuat semua terdiam. Aura itu, membuat jantung berdetak lebih cepat. "Harta karun jiwa surgawi," bisik Lindong, matanya menyala penuh semangat. Sebuah bola cahaya ungu berputar perlahan di udara, memancarkan aura misterius. Energinya yang kuat langsung menarik perhatian semua orang di arena lelang. Tatapan penuh nafsu dan ambisi mengarah padanya. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Di atas panggung berdiri Song Tai dari Sekte Besar. Sikapnya tegas, cukup membuat penonton menahan diri. Song Tai mengangkat tangan. Bola cahaya turun ke telapak tangannya dan berubah menjadi sebuah pedang panjang berwarna hijau. Tajamnya luar biasa. Hanya dengan satu tebasan ringan, batu di panggung langsung meledak jadi serpihan halus. "Ini adalah pedang puncak jiwa. Harga awal, 300.000 pil nirvana," ucap Song Tai datar. Meski suaranya biasa saja, senjata ini membuat suasana semakin panas. Tawaran langsung bermunculan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lindong tetap tenang. Tatapannya meneliti bola-bola cahaya yang belum dibuka. Dia bisa merasakan, ada satu benda penting di antara mereka. "Kalau kau ingin harta jiwa surgawi, siapkan minimal 5 juta pil nirvana," kata Sukui kepadanya. Lindong tersenyum tipis. Meski tidak punya banyak pil, dia memiliki eliksir langka dari harta karun kuno, cukup untuk membeli apapun yang dia mau. Putaran demi putaran lelang terus berlanjut. Barang-barang bernilai tinggi berganti tangan. Namun Lindong tetap diam. Dia hanya menunggu satu barang, buah roh keseimbangan.
Buah ini mampu menyeimbangkan kekuatan Yuan yang kacau, jelas Song Tai saat menampakkan buah kecil berwarna hijau giok. Little Marten langsung antusias, jika kita dapatkan ini, aku bisa bantu Surou mengendalikan kekuatannya. Lindong langsung menawar, 1.100.000 pil nirvana. Semua orang terdiam, tak ada yang menyangka seseorang akan menawar setinggi itu untuk eliksir yang mereka anggap biasa. Namun dari barisan depan, suara dingin muncul, 1.200.000. Itu suara Feng Chang, musuh Lindong dari Kekaisaran Awan Angin. Lindong membalas dingin, 1.500.000. Feng Chang naikkan lagi, 1.700.000. Lindong membalas tegas, 2 juta. Saudara Lindong, Surou tampak cemas dan terharu. Akhirnya, Feng Chang menyerah sambil mencibir, ambil saja, kalau kamu sebodoh itu. Lindong melemparkan kantong Qiankun berisi pil kepada Song Tai. Buah itu diterimanya. Sementara semua orang menatapnya, ia duduk kembali dengan senyum dingin. Orang itu benar-benar keterlaluan, gerutu Surou. Lindong hanya menatap ke depan dan berkata datar, tenang saja. Aku akan buat dia membayar, dengan bunga. Suasana ruang lelang yang panas mulai mereda setelah pertarungan harga atas buah roh keseimbangan. Semua perhatian kini beralih ke Lindong. Banyak yang sadar, dia telah diprovokasi oleh Kekaisaran Awan Angin. Mereka sengaja memancingnya untuk menaikkan harga. Lindong kalah lelang, membayar 1 juta pil nirvana. Tapi yang mengejutkan, dia tetap tenang. Di tempat duduk Kekaisaran Lonemun, Mulin memperhatikan dengan tajam. Feng Chang terlalu gegabah memprovokasi Lindong, gumam Mulin sambil tersenyum. Lin Muyue di sampingnya meragukan hal itu. Tapi Mulin yakin, jika Lindong bukan orang biasa, ia pasti punya alasan berani melawan Kekaisaran Awan Angin. Sementara itu, Lindong menutup mata. Tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Senyum sinis muncul di wajah Mulin. Ia tahu pertarungan sebenarnya belum dimulai. Lelang berlanjut. Beberapa seni bela diri jiwa dilepas, dan harganya terus melonjak hingga 2 juta lebih. Saat sebuah seni bela diri kelas menengah bernama, Biaya Sapi Liar Sunyi, dilelang, Lindong mulai tertarik. Ia menawar hingga 3.500.000 pil nirvana. Tiba-tiba, suara santai terdengar. 3.800.000. Itu Feng Chang lagi. Kerumunan terdiam. Semua tahu, Feng Chang ingin mempermainkan Lindong. Tapi Lindong hanya tersenyum. Kalau kamu mau, ambil saja. Aku cuma iseng. Semua terkejut. Justru Feng Chang yang masuk perangkap. Wajah Feng Chang pucat. Tapi karena diawasi Song Qing di panggung lelang, dia tak bisa marah. Dengan kesal, ia menyerahkan 4.500.000 pil nirvana, untuk barang yang bahkan tak ia butuhkan. Lindong menang telak. Diam-diam, penonton bersorak dalam hati. Mulin hanya tertawa pelan, menarik. Lelang terus berlanjut. Tapi Lindong masih menanti sesuatu, seni bela diri jiwa kelas tinggi. Sayangnya, barang itu tak muncul. Wajar saja, barang sekelas itu sangat langka. Tidak mungkin dilelang sembarangan. Akhirnya, 2 bola cahaya terakhir tersisa. Semua mata tertuju ke panggung. Song Qing mengangkat 1 bola bercahaya merah darah. Saat diturunkan, bola itu berubah, menjadi mayat seekor binatang raksasa. Tubuhnya putih, hanya punya 1 kaki besar. Aura kuno dan ganas terasa dari tubuhnya. Lindong menatap bingung. Itu sapi surgawi yang sunyi, bisik Little Marten. Masih ada darah esensi kuno di tubuhnya. Jika Lindong bisa mendapatkannya, kekuatan buaya kunonya bisa meningkat, bahkan cukup untuk melawan Kekaisaran Awan Angin. Mata Lindong langsung bersinar. Pertarungan sesungguhnya, baru akan dimulai.